Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah, dalam penderitaan pun, serahkanlah jiwamu dan tetaplah berbuat baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa seluruh makhluk di dunia ini merasakan penderitaan akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Penderitaan di dunia ini adalah realita kehidupan yang memang harus kita hadapi. Artinya kita harus sadar bahwa kita harus dapat bertahan agar kuat menahan penderitaan yang datang. Memang ada penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Misalnya menderita karena kita membunuh, mencuri, berzina, dan lain-lain. Jika kita harus menghadapi penderitaan, janganlah penderitaan itu kita alami sebagai akibat dari ulah kita. Karena yang ada hanyalah penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan itu selalu terlambat datangnya. Dalam firman kehidupan hari ini, Rasul Petrus menulis sebuah penguatan dan pengharapan yang ditulis kepada orang-orang percaya. Sebuah pandangan yang ilahi untuk memberikan bimbingan praktis kepada mereka yang mengalami penderitaan berat sebagai pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah dunia fana ini. Petrus memberikan nasihat agar orang-orang Kristen setia mengikuti teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan dan siksaan karena iman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal ini, kita juga diingatkan, apabila kita menderita karena kebenaran, maka percayalah, kita akan disenangi oleh Tuhan. Disenangi oleh Tuhan berarti Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Jadi Petrus memberi nasihat supaya kita jangan ragu-ragu, jangan bimbang, dan jangan gamang. Apabila di antara kita ada pribadi yang menderita karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Biasakan dalam hidup ini untuk menyerahkan jiwa ke dalam tangan Tuhan Allah. Apapun yang saudara hadapi saat ini, serahkan jiwamu kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus juga berbuat demikian. Pada saat kemuliaannya tiba, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayat 46. Dan tidak hanya menyerahkan jiwa, namun firman kehidupan hari ini juga berpesan kepada kita semua, jika kita harus menderita karena kehendak Allah, tetaplah berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Artinya jangan pernah kecewa kepada Tuhan karena engkau harus menderita dalam kehidupan ini. Tetapi teruslah berbuat baik, karena itulah yang akan mengobati penderitaanmu. Artinya, berbuat baik itu adalah obat dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu ada seseorang, yaitu Oliver Wendell Holmes berkata, "Seandainya saya memiliki rumus untuk menghindari masalah, saya tidak akan menggunakannya. Dan saya tidak akan meminta tolong kepada siapapun. Karena masalah saya itu. Karena sesungguhnya masalah memberi kita kemampuan untuk menghadapinya. Karena itu selanjutnya dia katakan, jadikanlah masalah sebagai teman. Karena saudara akan banyak bertemu dengan masalah." Kita janganlah heran, jangan berkata, "Dosaku apa Tuhan?" kalau masalah datang. Yang Tuhan ingatkan kepada kita, jika ada masalah, adalah serahkan jiwamu. Tetaplah berbuat baik kepada Penciptamu. Allah bisa saja menggunakan masalah
atau penderitaan kita untuk menguatkan kita, membentuk kita untuk tugas yang lebih besar lagi. Karena itu dalam setiap penderitaan kita, atau bahkan setiap saat, serahkan jiwamu kepada Tuhan dan tetap lakukan kebaikan kepada penciptamu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala puji syukur, kami datang pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan tenaga hidup yang baru untuk melanjutkan kehidupan dan pekerjaan kami. Lebih besar lagi terima kasih untuk firman kehidupan yang memberkatkan kami untuk bekerja, untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.